Kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate. Justru kita ingin kontrak farming itu dibangun untuk Indonesia ke depan. Mengapa food estate ini bukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik. Yang kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate. Kritik terhadap program food estate atau lumbung pangan disampaikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Alih-alih melanjutkan, Anies menawarkan program kontrak farming untuk menggantikan sistem food estate yang kini tengah digarap pemerintah. Menurut Anies, pendekatan kontrak kerja sudah dilakukan di DKI Jakarta. Hasil tani dikontrak selama 5 tahun untuk dijual di Jakarta, sehingga memotong mata rantai distribusi dan memberi kepastian kepada petani. Namun Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Airlangga Hartarto, tidak setuju dengan ide kontrak farming yang digagas Anies Baswedan untuk menggantikan food estate. Menurut Airlangga, kontrak farming berujung pada petani yang tidak punya tanah. Contracting farming adalah farmer yang nggak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh. Nah, kita tidak mau itu. Kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu kita kembangkan yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua. Jadi tentu lebih sejahtera dengan menggunakan food estate dan pokoknya tadi saya sampaikan, kita mau petani punya tanah. Sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani. Sementara itu, pengamat pertanian menilai program food estate tidak berjalan dengan baik karena selalu berganti lokasi setiap terjadi pergantian presiden. Oleh karena itu, jika program food estate hendak dilanjutkan, sebaiknya tidak berpindah-pindah. Tetapkan saja satu lokasi siapapun yang nanti sebagai presiden Indonesia, sampai kapan, mungkin sampai 20-30 tahun lagi, ditetapkan saja satu lokasi dan mari kita fokus untuk lokasi tersebut. Jangan pindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Itu. Dan usulan saya adalah gambut 1 juta hektar, karena apa? Lahan tersebut sudah betul-betul rusak berat. Nah, lalu bagaimana cara memilih lokasi? Untuk memilih lokasi yang tepat, kembangkan saja dalam skala kecil-kecil. Mungkin hanya skala beberapa ribu hektar atau paling ya sampai 10-20 ribu hektar. Tidak perlu dalam wacana skala besar sampai jutaan hektar, dan itu pasti gagal. Food estate atau lumbung pangan menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Jokowi di tahun 2020 hingga 2024. Food estate mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Proyek ini tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT, Yogyakarta, Jawa Barat, hingga Papua. Program food estate sudah dicanangkan sejak era Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kalau kita lihat sendiri, kritik terhadap program food estate atau lumbung pangan ini disampaikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Alih-alih melanjutkan, kemudian Anies menawarkan program baru yakni kontrak farming. Sebelumnya PDI Perjuangan kita tahu partai yang mengusung Ganjar Mahfud ini juga mengkritik food estate. Tapi program ini kemudian justru didukung oleh pasangan calon Prabowo Gibran. Kita bahas di pagi hari ini bagaimana soal nasib program food estate atau lumbung pangan di tangan 3 paslon Pilpres 2024. Sudah ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud di studio, Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Disti. Dan juga ada Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Pak Muhammad Jafar Hafsah, yang juga sudah hadir ke studio. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin, ada Mas Fadil Hasan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fadil. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya ke Mas Fadil dulu ya. Ini berbicara soal food estate. Ternyata food estate ini bukan barang baru, di era Soeharto juga sempat dilakukan. Ini namanya Mega Rice Project. Kemudian juga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah dilakukan, namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate. Nah, kemudian kita tahu pasangan Anies Mohaimin ini secara terang-terangan belak-belakan mengganti food estate ini dengan kontrak farming. Apa keunggulannya?
Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan ya bahwa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan itu adalah sebuah konsep yang disebut sebagai kontrak farming ya, yang sebenarnya itu agak berbeda dengan pengertian food estate. Perbedaannya? Jadi kalau food estate itu adalah merupakan sistem produksi, ya kan, dan perluasan areal ya. Kemudian kalau kontrak farming itu adalah sebenarnya lebih kepada sebuah sistem kepastian untuk penjualan produk yang dihasilkan dan kepastian dari sisi harga. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu berarti adalah bahwa Pak Anies akan memelihara dan mengembangkan sistem produksi yang sekarang ini sudah berlangsung, ya, di mana petani itu menjadi bagian yang paling penting dalam proses produksi dan pengelolaan budidaya pertanian ini, gitu kan. Kita kan tahu bahwa misalnya padi kan hampir semuanya itulah petani, ya kan. Kemudian jagung, kedelai dan seterusnya itu kan semuanya skala-skala usaha yang dikelola oleh petani, begitu. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Pak Anies itu seperti itu. Nah, yang terkait dengan food estate yang sedang akan kita bicarakan itu adalah bahwa kita mengetahui semua ya, sejak zaman Pak Harto, zaman Pak SBY dan zaman Pak Jokowi ini, semua proyek food estate itu berakhir dengan sebuah kegagalan, ya. Dan ini dan ini juga secara resmi sudah disampaikan oleh BPK. Ya, BPK itu dalam auditnya itu menyatakan bahwa proyek food estate ya yang dilaksanakan sekarang ini itu sudah salah sejak perencanaannya, gitu kan. Dan kemudian juga yang kedua, dari berbagai ahli ya menyatakan bahwa food estate ini melanggar kaidah-kaidah ilmiah dalam sejak awal perencanaan sampai pelaksanaannya itu. Nah, oleh karena itu Pak Anies yang terkait khusus dengan food estate ini, tentunya kalau misalnya beliau terpilih sebagai presiden di tahun 2024, itu akan melakukan evaluasi, ya kan, akan melakukan konsultasi dengan semua stakeholders, gitu, ya kan. Nah, tapi saya tambahkan sekali lagi, nah, tapi sesuai dengan tema kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor 1 ini, yang itu adalah perubahan, maka kalau misalnya kita kategorikan proyek food estate ini ke dalam tema perubahan itu, maka yang akan kita lakukan itu adalah kategori bahwa kebijakan tersebut akan dikoreksi. Akan dikoreksi, begitu ya? Ya. Saya dari Mas Fadil bilang katanya dari era Pak Soeharto, kemudian era SBY sampai era Jokowi, food estate ini dianggap bisa dikatakan program gagal. Benarkah demikian? Baik, Adisti. Pemirsa, ya. Yang pertama kalau kita berbicara food estate, itu sebenarnya itu diterjemahkan sekarang ini adalah lumbung pangan. Nah, maka lumbung pangan itu kemudian dilaksanakan di dalam bentuk ada perluasan areal baru, ada peningkatan kualitas areal baru, dan ada pada areal yang sudah existing dilaksanakan. Nah, kemudian dengan corporate farming di situ, ya. Jadi dikerjakannya dengan dari hulu tengah hilir, kemudian terkoordinasi semua bagaimana dalam melaksanakan daripada pertanian itu.
pangan itu, usaha pangan itu. Jadi dari hulu penyiapan sarana produksinya, kemudian di situ on farmnya, kemudian nanti pengolahan pemasarannya dan lain-lain. Nah kemudian kreditnya disatukan di situ, kemudian semua aspek mengenai pertanian, makanya disebut corporate farming. Itulah yang saya diberikan istilah pada periode Jokowi itu adalah lumbung pangan itu yang juga disebut food estate. Estate sendiri kan perkebunan. Umumnya kan pertanian pangan seperti padi itu kan dalam sawah ya, dalam petak-petak tertentu. Dia ingin melakukan seperti estate begitu, perkebunan hamparan besar seperti di Australia, seperti Amerika. Nah itu yang akan dilakukan. Tapi kalau tadi melihat paket sebelumnya gitu, kalau kata pengamat pertanian jangan langsung berskala besar dulu karena akan ada resiko-resiko kegagalan di sana. Jawaban Anda? Itu di dalam pendekatan. Nah, pada waktu Jokowi dan nanti kalau Prabowo ya Gibran menjadi presiden, maka food estate yang akan dilakukan adalah yang terkoordinasi baik pada lahan lama, lahan baru, dan lahan yang ditingkatkan. Jadi dikombinasi intensifikasi dan ekstensifikasi di situ. Cuman dilakukan dengan corporate, dengan satu manajemen, ya bisnisnya, sehingga dia dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh komponen-komponen yang melakukan sebagai aktor-aktor daripada petani tanaman pangan tadi. Ada petaninya, ada pengusahanya, ada industrinya, ada gudangnya, dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan. Nah, maka tempatnya adalah di daerah-daerah yang sudah mapan, ya, seperti di Karawang, di Jawa Tengah, di mana untuk di luar Jawa seperti yang di luar Jawa, seperti Papua, NTT. Papua, NTT sekarang sudah berhasil juga ya. Nah kemudian dibuka di Papua, kemudian Jawa, Kalimantan Tengah ya dan sebagainya. Tapi yang penting, yang bagus adalah bagaimana yang baru, areal baru tadi itu memang eksis di situ yang dilanjutkan. Karena juga kalau baru kemudian itu adalah dilakukan estate ini, memang tidak satu musim setelah itu sudah berpenghasilan. Itu masih harus melakukan penyesuaian. Biasa kalau baru, areal baru, termasuk cetak sawah baru misalnya, itu 6 sampai 8 musim tanam baru bisa stabil ya daripada komposisi tanah. Itu sawah-sawah di Karawang dulu itu adalah itu adalah daerah-daerah rawa yang kemudian jadi sawah di Karawang yang subur sekarang itu. Nah itu beberapa puluh tahun baru dia bisa eksis sebagai sawah yang baik. Itu di daerah Karawang. Ya, tapi kalau misalkan kemudian di daerah di Kalimantan tidak mungkin kemudian ditanami sebagai padi karena gambut tanahnya. Sekarang sudah bisa dengan teknologi. Sekarang sudah banyak berhasil. Di samping sekarang gambut yang dibuka 1 juta hektar kemarin itu kan sudah isi penuh dengan diisi sebagian besar oleh kelapa sawit. Nah, kemudian dengan teknologi, dengan pengapuran, dengan apa sudah bisa. Itu memang produktivitasnya tidak sama besar di Pulau Jawa. Tidak seoptimal di Pulau Jawa. 3 ton per hektar. Okay. Gitu. Tapi itu sudah bagus sebagai tambahan produksi. Oke, Mas Ciko, dari pasangan Ganjar Mahfud, kalau kita melihat kan sebelumnya PDI Perjuangan ini cukup tegas mengkritik soal food estate ini. Kalau dari pasangan Ganjar Mahfud seperti apa? Punya kontribusi atau punya perubahan yang lain begitu soal food estate ini? Justru kita melihat tidak harus banyak dilakukan perubahan, tapi lebih ke pengembangan dan percepatan di bidang agraria ya, di bidang pertanian. Nah, kita melihat bahwa banyak sekali best practices di beberapa daerah seperti di Bali yang sangat terkenal dengan sistem irigasinya, Sumatera Barat sebagai penanam padi yang sangat hebat di Sumatera Utara, di NTT dan di berbagai daerah. Nah, ini kami melihat kita akan mengembangkan yang sudah ada dan memberikan bantuan dari pemerintah tentunya. Nah, tidak harus semerta-merta semua hal disebut sebagai food estate gitu. Jadi banyak juga kita melihat food estate ini eksekusinya itu juga banyak beririsan dengan masalah-masalah sosial seperti konflik agraria dan lain-lain ketika pengambilan lahan. Yang kami ketahui yang ada datanya adalah di Kalimantan Tengah sendiri yang terbengkalai sekian ratus hektar. Dan itu juga yang tadinya adalah ditanam tanaman karet
yang akhirnya para petani di daerah sana kehilangan mata pencahariannya. Nah, ini kan juga menjadi masalah baru. Yang kedua adalah seperti penanaman beras di Papua misalnya. Itu kan artinya kita mencoba mengubah pola makan masyarakat Papua yang tadinya lebih banyak makan sagu untuk menjadi makan beras. Nah, kita tahu sendiri bahwa kita sangat kesulitan beras. Jadi justru meningkatkan import kita terhadap beras. Nah, sejak terjadinya dilaksanakannya food estate di Jawa misalnya, saya katakan, justru yang kita baca ada data menyatakan bahwa produksi beras malah menurun gitu. Nah, ini aneh gitu kan. Jadi ada beberapa hal justru dia memperlambat ketika dia membuka lahan baru. Dan saya melihat dari tadi, saya setuju lah apa yang disampaikan oleh Pak Jafar gitu. Banyak yang ideal di situ, kata-kata ideal. Tapi keterlibatan masyarakat masih sangat minim dalam hal ini. Perlunya harusnya seperti apa? Dari awal mereka yang utamanya dilibatkan gitu. Dari mulai mitigasi, bicara soal apakah ini mengambil mata pencaharian mereka, ya kan? Bagaimana ini bisa mengganti, kalaupun diambil mata pencahariannya, apakah dengan panen yang cepat bisa mengganti mata pencaharian yang lama dan lain-lain ya. Nah, yang kedua ada hal lagi seperti penyerapan tenaga kerjanya. Nah, kita tahu bahwa ketika kita bicara di Sumatera Utara bekerja sama dengan Indofood Tbk gitu ya, food estate-nya. Nah, ini juga dilihat, saya membaca di beberapa literatur bahwa itu tidak melibatkan pekerja-pekerja lokal ya, dan bahkan menyusutkan lahan pertanian yang petani-petani itu tadinya mereka punya 2 hektar jadi hanya menjadi 1 hektar dan lain-lain. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian khusus, dan ke depan saya rasa mengembangkan best practices yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia inilah yang lebih utama gitu. Kalau Pak Jafar sendiri menanggapinya seperti apa? Karena kalau misalkan kita lihat tadi disebutkan di daerah Sumatera kurang optimal menggait untuk petani lokal. Baik, jadi ini tadi food estate ini kalau dia pada daerah baru, memang pendekatannya adalah dari awal itu sosialisasinya harus bagus ya. Kemudian calon-calon, kalau di situ tidak ada kan petaninya, berarti kan ada petani baru. Jadi berarti sekaligus dengan agrarian reform kan, pemberian tanah baru kepada petani baru atau calon petani tadi. Nah, jadi di situ oleh karena itu juga ada sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Karena di daerah baru kan di sekitarnya berarti bukan tempat masyarakat dan bukan lahan-lahan sudah lahan pertanian. Jadi itu sosialisasinya, inventarisasinya semua itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kalau ada yang missing itu hanya mismanagement saja dalam pemahamannya ini. Dan memang tidak seluruhnya, karena ini yang diatur adalah berbagai manusia-manusia yang akan bersatu di dalam suatu corporate pekerjaan. Nah, beda sekarang misalnya kalau petani sekarang ini kan memiliki 0,50 hektar, kemudian itulah yang digabungkan menjadi 1.000 hektar yang kemudian kita katakan food corporate farming itu ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi memang harus diadakan mitigasi, diadakan sosialisasi, diadakan duduk bersama, kemudian kita baru memulai itu program. Jangan sampai kemudian petani-petani yang memang sudah punya mata pencaharian di sana kehilangan karena adanya food estate sendiri. Nah, itu memang yang kedua, bagi daerah yang sudah ada petaninya di situ sudah pasti pencatatannya dengan baik. Kalau lahannya 2 hektar ya tetap menjadi 2 hektar kecuali diambil infrastruktur ya, misalnya jalan dan lain sebagainya. Itu sudah pasti itu. Pak Fadil. Ya. Pak Fadil masih menyaksikan. Pak Fadil, ini bagaimana kalau misalkan kita soal food estate ini, kalau katanya Mas Ciko, jangan sampai kemudian petani-petani yang memang sudah punya mata pencaharian di sana kemudian kehilangan ketika ada food estate ini. Kalau di kontrak farming ini sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau kontrak farming itu kan sebagai tadi saya sampaikan itu merupakan sistem yang memastikan penjualan daripada produk-produk yang dihasilkan dan juga kepastian harganya ya untuk para petani dan kelompok tani dari sistem produksi yang sudah berjalan selama ini gitu. Jadi seperti itu.
Nah, ini kan Pak Anies menyampaikan itu berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama beliau menjadi Gubernur DKI, ya, di mana beliau itu bekerja sama dengan berbagai pemerintah daerah di daerah-daerah penghasil padi, ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kemudian hasil daripada petani-petani tersebut itu dibeli oleh BUMD yang dimiliki oleh pemerintah DKI. Dan dengan demikian maka harga yang diperoleh oleh para petani di daerah tersebut itu stabil dan cukup tinggi di satu sisi, dan juga kemudian ada kepastian daripada pasar bagi produk-produk mereka. Di sisi lain kemudian masyarakat di Jakarta, para konsumen itu mendapatkan harga, ya, yang relatif terjangkau, ya, dibandingkan kalau misalnya pemasaran daripada produk-produk tersebut itu melalui jalur distribusi dan pemasaran yang sangat panjang, ya, dan tidak efisien, yang itu menyebabkan kemudian harga di tingkat petani rendah, sementara harga di tingkat konsumen itu tinggi, gitu, karena hilang di perjalanannya tersebut. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang terkait dengan food estate, ya itu kan sebenarnya merupakan pengembangan, ya, perluasan dalam sistem produksi, gitu. Ya kan? Nah, dalam kaitan ini Pak Anies, ya, kalau kita baca visi dan misinya itu akan membenahi secara komprehensif dan menyeluruh sistem produksi yang pertanian atau pangan yang ada sekarang ini dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, kalau di hulunya ini yang terkait dengan food estate-nya itu tentunya kita akan melakukan, ya, berbagai pendekatan, strategi, ya, dan program yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang ini dan selama ini. Oke, perbedaan yang sangat krusial. Pertanyaan tadi Pak Jafar Hafsah menyatakan akan melakukan apa yang disebut sebagai corporate farming, gitu kan, pengelolaannya itu. Nah, kalau kami itu akan melakukannya dengan cooperative farming. Jadi petani-petani itu akan didesain, ya, untuk menjadi anggota koperasi, ya kan. Mereka memiliki lahan, ya, atau kalau di daerah baru itu lahan itu diberikan oleh negara, ya. Kemudian mereka berkelompok dan kemudian mereka akan bergabung menjadi membentuk sebuah koperasi, ya kan. Tidak melibatkan korporasi. Ya, kalau korporasi itu kan pengelolaannya itu dilakukan korporasi, ya, korporasi. Kalau kami itu dilakukan secara kooperatif, secara melalui institusi, ya, koperasi itu. Nah, mengapa demikian? Ya kan, kami kan juga mengetahui misalnya program-program serupa yang dilakukan di berbagai negara, terutama di Malaysia. Di Malaysia itu ada yang namanya FELDA, ya kan, program Federal Land Development Agency. Seperti itu. Jadi petani diberikan lahan, kemudian mereka membentuk koperasi, ya kan, seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu perbedaan pokok, ya, antara yang akan kami lakukan dan dilakukan oleh pasangan lain. Jadi kita pendekatannya itu adalah koperasi, ya, koperasi, dan itu juga saya ingin menyampaikan di situ mengapa koperasi, karena itu kita ingin menghidupkan, ya, dan memberdayakan kembali kopi, ya, sebagai salah satu bentuk usaha sesuai dengan amanah konstitusi kita. Oke, berarti tidak melibatkan korporasi, begitu ya? Atau tetap melibatkan korporasi? Dalam hal korporasi bukan berarti tidak terlibat, bisa saja nanti kan kita bekerja sama, ya kan. Koperasi itu bekerja sama dalam mekanisme misalnya penjualannya, ya kan. Tapi nanti yang akan berperan dari sisi produksi, ya kan, dan pengolahannya kemudian itu adalah
bentuk usaha koperasi yang dibentuk oleh para petani tersebut. Oke, Pak Jafar, tanggapan Anda. Jadi tadi kita ulangi ya, yang disebut kontrak farming yang dikemukakan oleh calon presiden itu berbeda dengan food estate. Ya, kontrak farming itu berada di dalam food estate itu. Ya, itu ininya. Jadi bagian dari itu. Nah, jadi di dalam food estate ini. Ya, jadi maksud Anda cuma perbedaan nama saja? Tidak perbedaan nama, lain memang, bukan perbedaan nama. Kalau corporate farming itu hanya bagaimana menjamin pasar, ya, menjamin pembelinya. Tetap harus tetap ada dan stabil. Ya, jadi ada, sudah disiapkan. Jadi sebelum produksi itu sudah ada yang nanti akan membelinya dengan harga tertentu. Nah, itu kontrak farmingnya. Sedangkan kalau food estate itu tadi secara keseluruhan. Nah, bagi food estate sebenarnya kan itu adalah salah satu pendekatan daripada pendekatan yang lain yang dilakukan nanti apabila Prabowo jadi presiden. Semuanya program intensifikasi, ekstensifikasi, kemudian di situ ada bagaimana petani berkooperasi. Jadi di dalam corporate farming itu, di dalam food estate itu, kemudian ada mitra-mitra itu tadi makanya kita mengatakan corporate farming. Bermitra dengan hulu, pengusaha hulu, industri hulu, pengusaha industri hilir. Dan itu juga yang istilahnya hilirisasi. Itu betul-betul ditekankan pada pengolahan daripada hasil-hasil produk tadi. Nah, di mana petani itu menyatu di dalam korporasi. Koperasi tani yang kemudian atau gabungan kelompok tani bagi yang itu berbadan hukum yang kemudian bermitra dengan ini tadi. Sehingga nilai tambah itu sebagian juga tetap jatuh kepada petani. Nah, itu yang dilakukan. Jadi banyak program-program corporate farming atau tadi food estate itu adalah salah satu daripada program yang akan dijalankan nanti Prabowo untuk mengembangkan ketahanan pangan. Itu. Saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kan kalau kita review kembali, kemudian PDI Perjuangan pada saat itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mengkritik tegas dengan belak-belakan bahwa food estate itu merupakan kejahatan terhadap lingkungan karena food estate ini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tidak menghasilkan. Jangan dijawab dulu, kita akan jawab di Sapa Indonesia Pagi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Singkong bagus buat perokok.